Pimda 082 Tapak Suci Padang Pariaman gelar coaching klinik, matangkan keilmuan kader dan pelatih. Padang Pariaman pimpinan daerah Pimda 082 Perguruan Seni Bela Diri Indonesia. Tapak Suci Putra Muhammadiyah Padang Pariaman menggelar kegiatan coaching klinik dalam rangka mematangkan dan merapikan keilmuan kader serta pelatih Tapak Suci. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda strategis organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya insan. Tapak Suci di Padang Pariaman. Coaching klinik tersebut dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada Sabtu 27 Desember tahun 2025 dan dilanjutkan pada Senin malam 29 Desember tahun 2025. Bertempat di Masjid Jihad Kabun, Pauh Kamba, Kecamatan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Ketua Pimda 082 Tapak Suci Padang Pariaman, Rahmat Mulyadi, S. Ham, bersama Dear, Fitra Mulyawan, S. Hari, M. Hari, yang membidangi hukum serta merupakan salah satu unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Padang Pariaman. Rahmat Mulyadi menjelaskan bahwa coaching klinik merupakan salah satu program unggulan Pimda 082 Tapak Suci Padang Pariaman dalam rangka mengupgrade keilmuan kader dan pelatih. Materi yang diberikan mencakup keilmuan Tapak Suci secara menyeluruh, sekaligus penguatan nilai dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagai ruh dari perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Coaching klinik ini bukan sekadar latihan teknis, tetapi juga proses pembenahan dan pematangan keilmuan baik secara fisik, teknik silat, maupun pemahaman ideologis Tapak Suci sebagai sarana dakwah, ujar Rahmat Mulyadi. Secara umum, tujuan coaching klinik Tapak Suci adalah untuk meningkatkan kemampuan pesilat dan pelatih melalui sesi pelatihan intensif yang difasilitasi oleh instruktur atau pendekar yang lebih berpengalaman. Adapun tujuan khususnya meliputi peningkatan teknik dengan mengoreksi dan menyempurnakan gerakan dasar maupun teknik lanjutan agar sesuai standar keilmuan silat Tapak Suci. Dalam rangka standarisasi latihan, para peserta juga dibekali pemahaman metode latihan yang seragam sesuai aturan perguruan Tapak Suci dan standar resmi organisasi pencak silat. Coaching klinik ini sekaligus menjadi ajang persiapan bagi atlet-atlet Tapak Suci yang akan mengikuti berbagai kejuaraan di masa mendatang. Sejalan dengan itu, Pimda 082 Tapak Suci Padang Pariaman juga menyatakan rencananya untuk menggelar Tapak Suci Open Roman pada tahun 2026 mendatang, sebagai bagian dari upaya pembinaan prestasi dan pengembangan atlet. Untuk memperkaya khazanah keilmuan, Pimda 082 Tapak Suci Padang Pariaman turut menghadirkan pendekar Madiasan dari Banten dalam kegiatan pra-coaching klinik kader dan pelatih. Kehadiran pendekar dari luar daerah ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru, memperluas wawasan keilmuan, serta mempererat silaturahmi antarinsan Tapak Suci lintas wilayah. Melalui kegiatan coaching klinik ini, Pimda 082 Tapak Suci Padang Pariaman menegaskan komitmennya dalam mencetak kader dan pelatih yang unggul, berkarakter, serta mampu menjaga marwah Tapak Suci sebagai perguruan seni bela diri yang menjunjung tinggi nilai iman, akhlak, dan prestasi. Hari ini kita melihat kegiatan di Masjid Kabun dan kabarnya informasinya ada kedatangan tamu. Boleh nggak diperkenalkan ini tamunya datang dari mana, dengan siapa? Silakan. Baik, langsung saja. Nama saya Edison. Saya salah satu ASN di pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Banten. Kebetulan saat ini sebagai seorang pendekar Madya di Tapak Suci, sekaligus sebagai seorang wasit nasional di Provinsi Banten, IPSI. Kedatangan saya ke sini, saya kebetulan memang jadwal pulang kampung menyenguk anak yang sedang libur di Dinia Putri Padang Panjang, sekaligus membawa keluarga semuanya kemari dan melihat orang tua juga, dan sekaligus ada kerabat yang akan melangsungkan pernikahan besok. Kemudian saya sengaja membawa seragam dari Pemulang ke sini
karena dapat info dari pelatih saya Kazal, rasanya kan ada ujian kenaikan tingkat kader gitu. Wah, pas momennya pas, jadi akhirnya saya bawalah seragam saya. Ketika sampai di sini ternyata udah ujian kenaikan tingkat siswa dan itu pun sudah berlangsung. Tapi saya pikir itu fine-fine aja karena pasti akan terpakai juga, dan terbukti kemarin 3 hari yang lalu saya dihubungin diminta untuk berbagi ilmu lah, karena kampung saya adalah di Kuretaji ya, karena saya dulu latihan di Masjid Surau Dagang bersama Kak Zal, bersama Aci Ardi, Kak Raffi, Kak Edi, pelatih saya itu. Sehingga dari beliau lah saya bisa seperti ini, dan saya bisa ASN karena tapak suci inilah, seperti itu kurang lebih. Dan hari ini saya hadir memberikan materi atau membersamain teman-teman yang ada di Pimda Padang Pariaman. Untuk tingkat pelatih yang melatih siswa, mereka itu harus kita ratifikasi keilmuan materinya sesuai dengan kurikulum nasional tapak suci atau tidak. Ternyata ada tadi beberapa yang kurang, jadi kita tambah sulam, kita perbaikin, dan ternyata itu lebih cepat materinya sampai. Begitu juga dengan para kader yang harus memiliki materi tersendiri. Itu dari kader dasar sampai kader utama itu memiliki materi 8 rangkaian jurus. Ya, dari pusat itu memberikan rangkaian ini tidak panjang-panjang, tidak seperti permainan jurus yang jumlahnya bisa sampai 80 gerakan. Kalau rangkaian ini paling maksimal paling cuma 36 gerakan. Kenapa? Karena kader ini banyak yang sudah berumur dan daya tangkap kadang-kadang kita maklumin, sehingga lebih dipadatkan oleh PP walaupun sedikit tapi terampil dan bermakna seperti itu. Nah, tadi alhamdulillah dari 8 rangkaian itu sudah sampailah 3 rangkaian. Di antaranya 2 orang kita berikan tanggung jawab untuk menghafal rangkaian jurus kata. Itu sudah menguasai 75%, tinggal 25% lagi. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Kemudian jurus harimau alhamdulillah sudah selesai. Ya, tinggal diulang-ulang, diasah-asah biar terlihat bahwa ini adalah kader yang menampilkan gitu. Ya, kemudian untuk permainan rangkaian jurus lembu. Jurus lembu baru 50%. Ya, tapi insya Allah jika banyak tadi yang datang mungkin tuntas semuanya itu. Ini itu saja. Kemudian agenda saya terakhir itu saya setahun yang lalu diminta melatih ustazah dari Dinia Putri Parangpanjang, dan besok tanggal 31 pelantikan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang akan melatih 1 siswa, melatih 2 sampai melatih 3 saja. Nah, untuk dikasih sabuk biru pun belum pantas karena mereka harus banyak lagi, intensitas ketemuannya dengan saya itu harus ditingkatkan supaya saya bisa mempertanggungjawabkan secara moral sabuk yang akan saya kasihkan kepada mereka nanti. Nah, itu adalah hak seorang pendekar dan dia memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan seorang itu layak untuk tingkatan tertentu. Seperti itu, terima kasih. Tadi kan kita juga lihat tadi latihan dari tapak suci. Terakhir tadi kita ngeliat sepertinya ada seperti dakwah juga di situ ya. Itu terkait dengan dakwah itu sendiri, dengan pendekar itu boleh tahu nggak itu maksudnya apa ya? Baik, karena tapak suci ini adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi inti latihan siswa di tapak suci itu untuk bukan menjadi seorang atlet handal di atas gelanggang. Kalau itu hanya sebatas bonus saja, ya. Karena pertandingan itu sifatnya hiburan, kalau menang itu hanyalah bonus saja yang kita di tapak suci anggap. Karena intinya bertapak suci adalah berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dari dulu latihan dalam waktu 2 jam itu ada speks waktu untuk menyampaikan tausiah oleh pelatih kepada siswa. Setiap kali latihan seperti itu harus, karena seorang pelatih dituntut harus bisa menyampaikan tausiah kepada siswanya. Dan kalau bisa yang lebih kekinian, contoh misal tentang kebiasaan siswa lah, pembulian, kemudian diambil comot ayat atau hadis atau mungkin mahfuzot atau kata mutiara dari Arab. Itu dijelaskan ke siswa sehingga siswa memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri semakin hari semakin baik. Jadi kita tetap memperhatikan akhlak anak-anak didik kita, terlepas itu anak siapa. Intinya jika sudah menjadi siswa kita harus mendidik mereka. Tidak hanya sebatas mengajar saja, tapi harus kita didik lahir batin, mental dan spiritualnya harus kita bangun. Gitu. Oke, ini tambahan dari Ketua Padang Pariaman, ada nggak tapak suci dari Padang Pariaman? Kira-kira ada nggak seperti apa dari Banten kemari
metode yang dibawanya itu tuh ada persamaan atau memang ada perbedaan atau gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur karena sebelumnya kita juga berencana akan mengadakan coaching klinik semacam pelatihan untuk kader atau calon pelatih yang akan turun ke lapangan. Alhamdulillah kan gayung tersambut, kebetulan pendekar kita pulang kampung. Ini perlu diketahui banyak juga orang-orang Pariaman, orang kita ini yang di kancah nasional di dunia persilatan. Ini salah satunya Ajo kita, pendekar kita. Jadi kita punya rencana, alhamdulillah beliau ada di kampung, punya waktu, langsung kita sosong. Jadi sepertinya ditakdirkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Tentang metode yang dibawa dengan guru kita ini, pendekar kita ini, apa yang bisa ditangkap oleh pendekar Padang Pariaman? Banyak yang bisa ditangkap. Salah satunya kalau kita ibaratkan seperti HP, kita semacam upgrade keilmuan, update keilmuan. Jadi kalau kita mungkin keilmuan kita masih keilmuan yang versi lama, itu di upgrade, pembaharuan atau apa namanya ini kan, pematangan, penghalusan. Nah itu Merapikan lah. ya, merapikan. Nah, dalam bentuk merapikan keilmuan. Sesuai dengan kurikulum pendidikan tapak suci dari pimpinan pusat. Ya benar. Oke, ada tambahan nggak dari Ya, kalau saya sebenarnya saya Tapak Suci, ya saya pimpinan daerah Muhammadiyah Padang Pariaman. Nah, makanya tadi yang sampaikan oleh pendekar tadi, ya itu sudah jelas daripada yang sudah dilantik jadi kader tadi. Kemarin juga di dalam kenaikan tingkat sudah saya sampaikan juga karena ada kemuhammadiyahan. Nah, di dakwah tadi itu adalah salah satu bahwa Tapak Suci itu tidak hanya bela diri tapi adalah bela diri yang menjalankan bela diri dengan berdakwah gitu. Nah, karena ini adalah salah satu ortom dari Muhammadiyah gitu. Itu saja tambahan. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Semoga Tapak Suci tetap jaya. Amin.